yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu semuanya, di sini kita semua berkumpul tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka diseminasi budaya positif yang merupakan nanti kegiatan ini rangkaian kegiatan sebagai tugas dari Bu Puji sebagai calon guru penggerak. Untuk itu Bapak Ibu langsung saja nanti untuk acaranya yang pertama nanti ada sambutan dari kepala sekolah, yang kedua nanti akan ada sedikit yang pertama nanti ada pembukaan, kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga nanti akan ada materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Pujiati. Untuk itu langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara siang hari ini dengan ucapan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yang kedua yaitu sambutan dari Kepala SDMV 5 Tuko kepada Ibu Endang Dwi Trusdeningsih Sarjana Pendidikan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, saya tidak terlupa yaitu guru penggerak, calon guru penggerak yaitu Bu Pujiati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 4 dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Tidak lupa selawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu guru yang saya banggakan untuk acara ini yaitu tentang diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bu Pujiati. Semoga di dalam paparan yaitu diseminasi budaya positif ini berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kita sebagai yang dituakan di sini bisanya hanya mendoakan agar Bu Pujiati sebagai calon guru penggerak berhasil dengan sukses dan berhasil bisa melaksanakan atau bisa ini nanti menyebarkan pemahaman dengan antaranya itu diseminasi budaya positif ini kepada teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Pujiati. Dimohon semua untuk dapat mengikuti dengan hikmat. Kepada yang terhormat Ibu Pujiati, kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Endang Dwi Trusdeningsih serta Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, pertama-tama saya mau
ada serangkaian tugas dari calon guru penggerak yang harus saya laksanakan. Diseminasi budaya positif, penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Perkenalkan Bapak Ibu, ini adalah Bapak Budi Prasetyo selaku fasil saya dan Bapak Samijo selaku pengajar praktik. Sebelum kita mulai, kita berdiri dulu sebentar. Ya, kita akan melakukan tepuk ice breaking. Ini ya, tepuk 1, yes, tepuk 2, oke, tepuk 3, semangat, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap Belajar. siap belajar. Oke, kita mulai. Tepuk ice breaking, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, Semangat. tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Siap belajar. Oke, terima kasih. Luar biasa. Kita lanjutkan kembali. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, alam, dan zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid, sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntun tumbuhnya benih dengan merawatnya. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Berpihak pada murid yaitu selalu mengutamakan kepentingan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Mandiri, guru yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan yakin bahwa dirinya memiliki potensi. Guru yang mempunyai tanggung jawab, guru yang memiliki inisiatif, terbuka dan bisa menerima pendapat orang lain. Guru yang menghargai waktu dan siap menerima perubahan apapun. Kolaboratif, melakukan kerjasama, berkomunikasi yang baik, saling ketergantungan yang positif terhadap seluruh pihak untuk saling percaya dan menghargai. Inovatif, memunculkan ide atau gagasan segar tepat guna, pantang menyerah. Reflektif, melakukan refleksi setelah pembelajaran sebagai bahan pertimbangan perbaikan dan penyempurnaan pembelajaran yang akan datang. Peran guru penggerak, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid,
menggerakkan komunitas praktisi. Ya, sekarang menuju ke budaya positif. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, atau hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa sudah diterapkan di sekolah? Ya, Bapak Ibu, dengan adanya budaya positif, apakah sudah diterapkan di sekolah? Coba Pak Dedi, apakah Pak Dedi sudah menerapkan budaya positif di sekolah, Pak? Monggo, silakan. Untuk penerapan budaya positif di sekolah, ini ada beberapa yang sudah, ada yang belum diisi. Terutama sebagai contoh ketika penerapan keyakinan kelas, yang mana sebelumnya di dalam kelas atau di sekolah biasanya kan dulu adanya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kemudian dengan adanya kurikulum merdeka, ini saya sudah sedikit-sedikit menerapkan beberapa budaya positif, yaitu keyakinan kelas tadi bersama murid-murid. Kemudian ada tentang pembiasaan pagi yang sudah kita laksanakan, yaitu tentang sebagai contoh itu pembacaan Asmaul Husna. Itu Bu Ji. Terima kasih. Terima kasih Pak Dedi. Ya, Pak Dedi sudah melaksanakan budaya positif di kelas 6 ya Pak ya. Dan di sekolah ini juga ada kebiasaan tentunya. Seperti Asmaul Husna, setiap hari anak-anak berkumpul di lapangan sebelum mulai pembelajaran. Ya Pak ya. Terus keyakinan kelas yang sudah dibuat. Terima kasih Pak Dedi. Kita lanjutkan kembali. Profil pelajar Pancasila. Oke Bapak Ibu sekalian, kita sekarang melanjutkan profil pelajar Pancasila yang setiap hari kita menggunakan di sekolah kita. Karena kita sudah menggunakan kurikulum merdeka saat ini, kelas 1 sampai kelas 6. Profil pelajar Pancasila itu diri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila.
Ilusi kontrol. Kontrol adalah kecenderungan untuk melebihkan kemampuan untuk mengendalikan sesuatu. Itu adalah ilusi kontrol. Oke, selanjutnya kita menginjak pada ilusi kontrol. Apakah itu ilusi kontrol? Bapak Ibu, ilusi kontrol adalah kecenderungan untuk melebihkan kemampuan untuk mengendalikan sesuatu. Sebenarnya kita tidak bisa mengendalikan seseorang kalau orang itu tidak mau kita kendalikan. Ya, seperti itu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, miskonsepsi tentang teori kontrol yaitu ada 4. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, terutama bermanfaat bagi seorang murid. Dan ilusi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini kita dapat menguatkan karakter anak kita atau murid kita. Sedangkan ilusi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya memaksa di sini kita gimana ya Bapak Ibu? Memaksa dalam hal yang positif seperti itu. Selanjutnya stimulus, tentang stimulus dan respon. Ini sangat penting bagi kita. Stimulus Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi antara stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, contoh yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Untuk teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Untuk stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Sekarang yang keempat, stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol kita. Sedangkan teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, stimulus responnya, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Ya Bapak Ibu, itu adalah perubahan paradigma. Sekarang kita menuju ke disiplin positif. Disiplin positif pada kegiatan guru penggerak itu sama dengan penerapan pada disiplin positif di kelas kita. Apakah makna disiplin? Ya Bapak Ibu, saya di sini akan menerangkan makna dari kata disiplin. Apa toh itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin
yaitu disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, yaitu adalah makna kata atau makna disiplin. Selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sengketa, ancaman maupun hukuman. Ini adalah disiplin positif. Kita lanjutkan untuk teori motivasi perilaku manusia. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita menuju ke teori motivasi perilaku manusia. Untuk teori motivasi perilaku manusia itu ada 3: motivasi eksternal, motivasi internal, tujuan disiplin positif. Yang pertama, motivasi eksternal, bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, motivasi eksternal bertujuan untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu bertujuan untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Sekarang kita menginjak ke nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Untuk yang pertama, profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila sudah kita tanamkan pada sekolah kita dan pada anak didik kita. Untuk profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar
kritis. Ini untuk profil belajar Pancasilanya. Yang kedua, Ibu Primer Program PYP yang terdiri dari toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini yang contoh-contoh dari PYP. Sedangkan yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Ini terdiri dari dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang perlu kita tanamkan dan kita sepakati bersama. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, kita belajar tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tentunya sudah kita lakukan pada murid-murid kita. Contohnya ini saya melakukan pada kelas saya. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Ya Bapak Ibu, apa yang disebut dengan keyakinan kelas? Ya mungkin untuk kita yang belum pernah mempelajari, mungkin apa toh itu yang disebut dengan keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Itu adalah yang dimaksud atau yang disebut dengan keyakinan kelas menurut Gosen. Menurut Bapak Ibu, baik apa tidak jika peraturan dilabeli sebuah penghargaan? Ini adalah pertanyaan yang sangat harus kita jawab bersama ya Bapak Ibu. Kita sebagai guru atau pendidik, kita harus bisa menerapkannya, harus bisa melabeli. Ini menurut Bapak Ibu, apakah apa tidak menurut Bapak Ibu baik apa tidak jika peraturan dilabeli sebuah penghargaan? Bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Mungkin tidak baik Bu, karena kalau tidak ada penghargaan pasti anak-anak itu akan melanggar peraturan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Iya, menurut Bapak Terpolis tadi, menurut kita tidak, jawabannya adalah tidak. Jika peraturan dilabeli sebuah penghargaan itu tidak. Tergantung. Nanti itu berpengaruh dengan anak didik kita. Oke Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu meliputi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kesempatan, penghargaan tidak efektif, dan
adalah didukung oleh penghargaan. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, ini tentang keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat yang harus kita jawab bersama juga. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Agar kepala kita terselamatkan ketika suatu waktu terjatuh. Oke, agar kepala kita terselamatkan bila suatu waktu terjatuh. Berarti tentang keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa Bapak Ibu? Ya, karena 3M itu sangat diperlukan. Karena apa? Kemarin waktu ada wabah COVID-19, kita harus menerapkan 3M dan harus wajib. Ini demi keselamatan kita dan kesehatan. Berarti ini demi kesehatan dan keselamatan. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mengapa Bapak Ibu? Agar kita dapat menyerap semua ilmu yang ada dalam pelatihan tersebut tanpa terputus. Oke, terima kasih jawabannya Bapak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi jawabannya adalah supaya ilmu yang diserap bisa full kita terima. Ini sangat bagus sekali, terutama bagi kita seorang pendidik. Kita wajib tepat waktu. Kalau bisa sebelum masuk edisi, sebelum jam pembelajaran kita sudah. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Biasanya itu kita menggunakan peraturan dan kelas. Sedangkan untuk ini kita itu melakukan keyakinan kelas, yaitu unsur-unsur instruksi dari anak bisa masuk. Kita menampung dari anak-anak untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini adalah perbedaan peraturan sama keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang dituju. Yang pertama, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, sedangkan keyakinan kelasnya tanggung jawab atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Untuk yang kedua, peraturannya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan atau berkomitmen. Untuk selanjutnya, peraturan dilarang melakukan kekerasan. Ya, untuk keyakinan kelas atau kebajikan yang dituju yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Yang selanjutnya, untuk peraturan dilarang menggunakan narkoba. Untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju kesehatan. Untuk peraturan selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Untuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain, kesabaran.
Untuk peraturan selanjutnya menggunakan masker. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, kesehatan, keselamatan. Untuk peraturan selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Ini adalah perbedaan antara peraturan kelas sama keyakinan kelas. Kalau untuk keyakinan kelas itu kita menampung dari anak-anak, sedangkan untuk peraturan biasanya kita sepihak. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Iya, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman ini perbedaannya sama konsekuensi. Ini ada contohnya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Jadi ini ada perbedaan sedikit ya Bapak Ibu. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Dengan konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, hukuman anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman paksaan. Untuk konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensinya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Selanjutnya, hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensinya konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau take off. Ya, itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya Bapak Ibu, ini adalah hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau spesifik. Sedangkan konsekuensi terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ya, itu adalah perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Ya Bapak Ibu, ini adalah perbedaan hukuman konsekuensi. Contoh kasus yang sering tidak kasus siswa yang sering tidak mengerjakan tugas. Perbedaan hukuman sama konsekuensinya, kalau untuk kasus ini, kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas, itu hukumannya biasanya guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ini adalah hukuman. Sedangkan konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi dalam kasus tidak mengerjakan tugas. Biasanya yang terjadi di kelas tinggi itu seperti itu. Beda
kalau di kelas rendah. Iya Bapak Ibu, kita sekarang menginjak pada tindakan guru. Ini sesuai dengan hukuman atau konsekuensi. Ini ada beberapa pertanyaan atau beberapa kasus yang sering terjadi. Ya, ini nanti termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, iya. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman. Ya, tadi mencatat 100 kali. Ya, ini hukuman termasuk. Beda lagi nanti sama konsekuensi kasus yang konsekuensi. Untuk kasus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya, ini adalah termasuk hukuman. Karena apa? Karena Tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. ya, tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Kalau konsekuensi nanti beda lagi, ada hubungannya dengan pembelajaran. Untuk kasus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Ya, ini juga termasuk hukuman karena tidak berkaitan dengan pembelajaran. Kasus yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Iya, ini termasuk konsekuensi karena ini berhubungan dengan Tanggung jawab. tanggung jawab. Dan untuk kasus yang selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Iya, termasuk konsekuensi berikutnya, yaitu murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di kelas di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, tadi jadi di sini ada seorang murid yang tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak berhubungan dengan pembelajaran. Untuk kasus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi, ya betul. Karena apa? Karena ini pada jam pembelajaran. Ya, ini tadi tindakan contoh tindakan guru tentang hukuman atau konsekuensi. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan kembali tentang bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan idenya. Terus berubah pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Maksudnya di sini sedikit saja agar mudah diingat. Kita tidak usah bertele-tele kalau membuat keyakinan kelas. Kasihan anak, nanti mengingatnya itu sulit. Yang simpel-simpel saja. Terus selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Selanjutnya semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini adalah bentuk bagaimana pembentukan
dari keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, ini adalah contoh pembentukan kelas 1 yang saya terapkan pada kelas 1 di SD Negeri 5 Tumo. Ini saya mengkondisikan murid-murid terlebih dahulu. Ya Bapak Ibu, untuk mengkondisikan kelas untuk kelas 1 itu sangat sulit sekali. Ya, tapi saya mencobanya seperti ini Bapak Ibu. Dan saya juga memberikan contoh-contoh yang bisa mudah diingat oleh anak-anak. Angka saya selanjutnya membagikan stick kepada anak-anak yang nantinya anak-anak akan menulis apa yang mereka ingat dari keyakinan kelas tadi yang sudah saya utarakan di depan. Ya Bapak Ibu, ini adalah selanjutnya saya suruh anak-anak untuk yang sudah menulis, yang sudah selesai menulis, saya suruh untuk menambahkan di papan tulis. Ternyata ada beberapa anak antusiasnya luar biasa Bapak Ibu di situ. Ya Bapak Ibu, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas pada kelas 1 di SD Negeri 5 Tumo yang saya terapkan pada anak-anak. Ya Bapak Ibu, selanjutnya saya sudah membuat keyakinan kelas dan ini adalah hasil keyakinan kelas yang saya buat bersama dengan murid kelas 1. Ini sesuai dengan apa yang mereka tuliskan. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab, budayakan 5S, menjaga kebersihan, menjaga keamanan, dan menolong teman. Karena apa? Saya membuat keyakinan kelas seperti ini karena di kelas itu saya membuat yang saling menghargai dan menghormati karena di kelas 1 ada yang non muslim. Jadi anak-anak biar terbiasa, mempunyai kebiasaan untuk menghargai seseorang, tidak membeda-bedakan seseorang. Ya Bapak Ibu, itu adalah contoh pembentukan keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, tadi Anda sudah membuat keyakinan kelas dan penanganannya. Langkah selanjutnya, langkah yang saya ambil adalah mengelompokkan kata atau yang ditulis anak-anak tadi yang di sticky note tersebut, dan saya memilihnya. Setelah saya pilih, nanti kita menggunakan kata positif. Kita menghilangkan kata tidak, jangan, bukan. Itu yang saya lakukan pada anak kelas 1. Dan ini adalah hasil keyakinan kelas 1. Hasil keyakinan kelas 1 yang
sudah kita sepakati. Yang pertama, saling menghormati dan menghargai. Kenapa saya mengambil saling menghormati dan menghargai? Karena di kelas 1 itu ada muslim dan non-muslim. Bagaimana cara saya menanamkan pada anak-anak supaya bisa menghargai orang lain, tidak dipandang dari bentuk fisik, agama, itu yang terutama. Jadi saya menggunakan kata saling menghormati dan menghargai. Untuk kata yang kedua yang saya ambil adalah bertanggung jawab. Mengapa saya mengambil kata bertanggung jawab? Karena anak kelas 1 biasanya kalau dia pengen meminjam buku itu diletakkan di sembarang tempat. Saya berpikir dan biasanya memberitahu, menasihati itu tidak baik. Kalian harus punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Kalian harus mengembalikan ke tempatnya. Untuk yang ketiga, saya mengambil kata budayakan 5S. Untuk budayakan 5S ini sangat penting sekali untuk kelas 1. 5S sopan, santun, senyum, salam, dan sapa. Biasanya untuk kelas 1 baru itu kalau tidak mengenal, itu tidak akan bertanya, ini siapa, dari mana. Maka dari itu saya menggunakan membudayakan 5S supaya anak-anak ya murah senyum, sopan. Maksudnya sopan di sini sopan terhadap bapak ibu guru, senyum dengan temannya, seperti itu bapak ibu. Untuk yang keempat, saya mengambil kata menjaga kebersihan. Karena untuk kelas 1 biasanya kalau sudah istirahat dia jajan, biasanya itu tidak bungkusnya tidak dibuang di tempat sampah, melainkan di bawah meja. Dan setelah itu atau di selokan, biasanya seperti selorokan seperti itu. Ya, maka dari itu saya membuat keyakinan menjaga kebersihan. Soalnya saya pernah terjadi itu seorang anak membuang sampah itu hanya di sembarang tempat di dekat papan tulis. Saya melihatnya. Setelah itu anak itu saya nasihati dan dia ambil sampahnya lalu dibuang di tempat sampah. Untuk yang kelima, menjaga keamanan. Ya, untuk menjaga keamanan ini saya ambil karena apa? Biasanya kelas 1 itu seenaknya sendiri anaknya, beda dengan kelas atas. Dia itu kalau punya sesuatu, misalnya alat tulis, itu tidak diletakkan pada tempatnya, melainkan sudah tidak terkontrol. Biasanya kalau mau istirahat, dia diletakkan di atas meja, apa nanti jatuh. Setelah itu nanti hilang, anak itu menangis. Biasanya anak itu, aduh bagaimana bu? Dan saya berusaha untuk menasehati teman-temannya supaya untuk menjaga, maksudnya menjaga keamanan di sini. Mereka ya bagaimana ya bu? Untuk kelas 1 memang sulit, tapi ya harus saya laksanakan dan saya kerjakan. Untuk yang terakhir, saya mengambil kata menolong teman. Biasanya kalau anak di kelas 1 itu kalau punya pensil banyak, temannya membutuhkan, biasanya tidak dipinjami. Karena apa? Mer kalau hilang atau rusak, nanti bagaimana? Seperti itu. Maka dari itu saya mengambil kata menolong teman. Kalau ada teman yang membutuhkan pertolongan, kita harus menolongnya. Ya Bapak Ibu, itu adalah keyakinan kelas 1 yang saya buat bersama anak-anak kelas 1. Kita selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia
sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari apa saja? Kebutuhan dasar manusia ini terdiri dari bertahan hidup. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Utama itu Bapak Ibu. Ini adalah contoh dari kebutuhan dasar manusia. Yang pertama tadi adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu contohnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini untuk bertahan hidup. Terus yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga kebutuhan yang sangat dasar sekali. Contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini kasih sayang, contoh dari kebutuhan hidup kasih sayang. Untuk yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Ini adalah contoh dari kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Untuk kebebasan ini adalah contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini untuk contoh untuk kebebasan. Sedangkan yang terakhir itu adalah kesenangan. Kesenangan contohnya adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita menginjak pada posisi kontrol. Untuk posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol restitusi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Untuk kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini untuk kasusnya. Penghukumnya, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukumnya. Sedangkan pembuat rasa bersalahnya, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Untuk temannya, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Untuk yang pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Untuk yang terakhir 5 posisi kontrol yaitu adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ya, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Lima posisi kontrol: motivasi, identitas gagal, identitas berhasil,
berhasil atau sukses, identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Untuk 5 posisi kontrol sendiri itu ada 5: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Untuk motivasi yang pertama, guru berbuat. Penghukumnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Untuk yang teman, membuatkan alasan-alasan muridnya. Untuk pemantaunya, menghitung dan mengukur. Untuk manajernya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Untuk motivasi yang kedua, guru berkata. Penghukumnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Untuk temannya, ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu? Ingat tidak ibu pernah bantu? Untuk pemantaunya, apa peraturannya? Sedangkan manajernya, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Sekarang motivasi yang ketiga adalah hasil. Hasil untuk penghukumnya, memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Untuk membuat orang merasa bersalahnya, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Teman, itu ketergantungan. Kalau pemantaunya menyesuaikan diri bila diawasi. Manajernya menguatkan pribadi. Untuk motivasi yang keempat, kaitan dengan dunia berkualitas. Penghukumnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Pembuat orang merasa bersalahnya, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Untuk temannya, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sedangkan pemantaunya, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Untuk manajernya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Sekarang motivasi yang kelima, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Membuat orang merasa bersalahnya, maafkan saya. Untuk identitas berhasil, temannya, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Pemantaunya, berapa banyak bintang yang saya harus beroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sedangkan manajernya, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Sekarang yang motivasi yang kelima, dampak pada murid. Penghukumnya, mengulangi kesalahan. Membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Untuk temannya, lemah, tidak mandiri, tergantung. Untuk pemantaunya, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan manajernya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini adalah 5 posisi kontrol untuk motivasi.
Sekarang kita menginjak pada segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah segitiga restitusi. Untuk tahapan-tahapan segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Ya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Ya. Itu menstabilkan identitas. Untuk selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Atau semua perilaku memiliki alasan. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk segitiga restitusi. Tahapannya tadi sudah ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan dan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah menstabilkan identitas. Sekarang untuk tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang baik, yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini adalah validasi tindakan. Sedangkan untuk yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memotivasi secara intrinsik. Contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah contoh menanyakan keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu, saya pernah menerapkan segitiga restitusi pada murid saya. Dan ini adalah contohnya, ada 2 orang anak yang memiliki kasus. Ya, ini contohnya. Dan ini adalah contoh kasusnya, kasus yang terjadi pada kelas 1, yaitu terjadi pada Zita, murid saya. Contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Pada hari Jumat
Bu Puji mengajar dan memberikan tugas menulis kepada siswa kelas 1. Tetapi tiba-tiba pensil Bilqis patah dan mau meminjam kepada Zeta, tetapi tidak diberi. Padahal Zeta memiliki lebih dari satu pensil. Kemudian Bu Puji memanggil Zeta ke depan. Zeta maju ke depan ke meja guru untuk menasehatinya agar Zeta beserta siswa yang lain paham dan mengerti pentingnya saling tolong menolong. Ini adalah percakapan dari Bu Puji sama Zeta. Zeta, sini ke depan sebentar. Zeta menjawab, ada apa Bu? Kamu tahu kan pensil Bilqis patah? Mengapa tidak kamu pinjami? Kamu kan punya lebih dari satu pensil. Zeta pun menjawab, nanti kalau pensilku patah bagaimana Bu? Jangan khawatir, nanti kalau rusak akan ibu ganti. Bilqis pinjami pensilnya dulu ya. Zeta pun menjawab, iya Bu. Kamu masih ingatkah keyakinan kelas kita tentang menolong teman? Ya Bu, saya ingat. Apakah yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum Bu. Bu Puji bertanya lagi. Mulai saat ini kalau ada teman yang memerlukan pertolongan, kita harus segera menolongnya. Iya Bu, saya minta maaf. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Jawab Zeta, iya Bu. Baiklah, kalau sudah mengerti. Sekarang kamu kembali ke tempat dudukmu dan kita mulai pelajaran lagi. Ini adalah kasus yang terjadi pada kelas 1. Bapak Ibu, untuk kesimpulan pada siang hari ini dari desiminasi yang saya bawakan adalah, kesimpulannya adalah dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan pada saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya minta maaf jika ada kesalahan, baik itu perkataan-perkataan yang saya ucapkan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.